Halo Sobat Info, Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan kabar gembira bagi sahabat-sahabat guru non-ASN maupun ASN di seluruh Indonesia. Terkait dengan penambahan gaji 2 juta ya sahabat-sahabat. Berikut untuk kriteria yang sudah diucapkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah ya sahabat-sahabat. Mohon maaf ini belibet karena memang kementeriannya baru ya sahabat-sahabat, dan untuk admin sendiri baru beberapa kali mengulas, belum hafal untuk kementerian-kementerian di Kabinet Merah Putih. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Ada dua ya sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi upacara bendera dalam rangka bulan bahasa, kemudian ada juga pameran bulan bahasa dan sastra 2024. Ya, ada tadi juga penampilan dari para pelajar, para siswa di berbagai daerah yang menampilkan bagaimana kekayaan budaya dan juga sastra Indonesia. Dan insya Allah nanti malam juga ada lagi resepsi puncak ya, puncak perayaan bulan bahasa yang insya Allah nanti kita selenggarakan di salah satu hotel di Jakarta. Salah satu dari hal yang kita tekankan pada peringatan tahun ini adalah bagaimana kita membangun kedaulatan bahasa Indonesia, dan kita mengambil program besar, gerakan besar, yaitu Bangga, Mahir dan Maju dengan Bahasa Indonesia. Kita ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di tanah air kita ini, karena ini adalah bahasa yang merupakan bagian dari tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan juga untuk pertama kali juga pada saat Kongres Pemuda itu kata Indonesia secara resmi digunakan dalam pertemuan para pemuda yang bertekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan kita ingin juga dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang juga menjadi lebih produktif lagi dengan karya dan juga dengan berbagai capaian yang sekarang ini sudah kita raih. Karena itu maka dengan semangat bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia, kita berusaha untuk memajukan bahasa Indonesia, tapi juga tetap memelihara bahasa-bahasa daerah yang sekarang ini jumlahnya ada 718 bahasa daerah. Nah, nggak tahu teman-teman wartawan ini juga bisa bahasa daerah atau enggak, gitu. Tapi kita penting memelihara itu tanpa juga mengurangi semangat kita untuk tetap mempelajari bahasa asing sebagai bagian dari bahasa komunikasi internasional, dan juga sebagai bagian dari kita berinteraksi dengan berbagai karya dan juga berbagai bidang yang memang selama ini masih ditulis dalam bahasa asing. Pak, untuk perluasan akses pendidikan itu apakah nantinya akan menambah sekolah atau hanya rumah belajar, Pak? Ada dua yang nanti coba kita lakukan ya. Yang pertama kan sekarang kita akan menghidupkan lagi pendidikan non formal, karena itu menjadi bagian penting dalam kita memberikan dan membuka akses pendidikan untuk semua. Nah, kemudian yang kedua, rumah belajar itu nanti bentuknya bisa kita lakukan dalam berbagai pendekatan. Bisa inisiatif dari masyarakat membentuk rumah belajar sebagai bagian dari pendidikan non formal. Bisa juga mungkin bentuknya rumah-rumah belajar ini kita selenggarakan di tempat-tempat sekolah-sekolah formal yang mungkin pada saat sore hari atau malam hari itu bisa digunakan. Karena mungkin banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah itu karena bekerja, bisa juga mereka tidak bisa sekolah karena jaraknya jauh dari sekolah yang ada, sehingga kita berusaha untuk menyediakan sarana belajar yang lebih mendekatkan dan memudahkan anak-anak Indonesia untuk dapat belajar dan mendapatkan haknya sebagai bagian dari generasi bangsa kita di masa depan. Pak, berarti ini salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah dini ya, Pak? Betul, karena angka putus sekolah itu kan faktornya berbagai macam ya. Sebagian karena alasan ekonomi, sebagian juga karena alasan ya domisili. Kan kita sering ya mendapatkan kiriman video-video dari masyarakat yang menggambarkan betapa susahnya perjuangan anak-anak kita untuk bisa ke sekolah, dan juga memang sebagian karena faktor-faktor yang mungkin bersifat intelektual ya, bersifat intelektual, misalnya anak-anak yang memiliki disabilitas atau keterbelakangan dalam belajar, ini memang harus ditreatment secara khusus, karena program sekolah inklusi yang sekarang ini berjalan kan
masih belum bisa maksimal, sehingga kita buka berbagai opsi bagaimana agar semua anak Indonesia apapun keadaannya mereka tetap bisa belajar sebagai bagian dari bekal dan modal kita untuk memiliki generasi yang kita di masa depan. Pas setelah retret kemarin Pak, ini ada pesan atau pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin? Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga beliau memberikan perhatian serius termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul, kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai ujung tombak pendidikan. Saya kira guru perlu mendapat perhatian, salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan proses. Pak, untuk Pak Prabowo kan fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika ya Pak. Nah ini sebenarnya kenapa Pak? Matematika ya, tidak hanya matematika, juga sains dan teknologi, juga saya kira juga penanaman pendidikan nilai ya, pendidikan nilai, karena beliau juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter. Ini kan bagian juga dari perhatian beliau ya, sampai di pidato-pidato juga tentang pentingnya 8 karakter yang perlu ditekankan dalam pendidikan ini. Seberapa penting Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika Pak? Dengan kesejahteraan guru tadi Pak, untuk guru honorer apakah ada konsen kenaikan di skema yang sekarang kita ajukan untuk 2025 itu untuk guru yang sudah berstatus ASN ya, terutama yang sudah bersertifikasi baik guru PNS maupun guru K3 dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali karena memang sangat banyak yang harus kita update, sehingga nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa terrealisasi kaitan dengan ini. Seberapa Pak untuk berapa penting Pak? 12 tahun seperti apa? Ya, memang matematika ini kan kalau kita bicara saintek itu kan tidak bisa dilepaskan dari matematika. Bahkan agama sekalipun juga tidak terlepas dari matematika loh. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf ya, misalnya menghitung arah kiblat. Arah kiblat itu kan pakai sudut matematika kan, berapa sudut, berapa derajat kan matematika. Mohon maaf, menghitung warisan juga matematika kan. Wah, kalau matematika nggak bisa juga warisannya bisa keliru. Jadi ilmu ini sangat penting ya, dan sebagian memang kita menyadari bahwa numerasi kita kan masih rendah. Selain literasi kita juga masih rendah. Bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar itu matematika menjadi momok gitu. Karena dibilang matematika ini kita mati-matian katanya begitu. Jadi kita buat matematika ini menyenangkan, kemudian matematika ini diajarkan secara mudah, ditekankan logikanya, sehingga karena itu Pak Prabowo juga menekankan ada pelatihan guru matematika yang kami sedang susun programnya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2023. Terutama untuk matematika dari TK ya, TK dan SD. Tapi memang matematikanya bukan matematika yang serius gitu, tapi lebih sebagai pengenalan ya, pengenalan konsep-konsep dasar matematika yang itu disampaikan tentu saja dengan memperhatikan tingkat intelektualitas. Pak, berarti ini fokus untuk meningkatkan skor PISA juga ya? Iya, betul. Karena itu juga bagian dari target Pak Presiden kan. Skor PISA kita kan masih belum tinggi, sehingga kita usahakan 2025 nanti akan ada lagi PISA. Tapi mungkin yang program ini hasilnya belum bisa dilihat di 2025 karena baru akan dimulai di 2025. Mudah-mudahan di 4 tahun setelah itu akan kelihatan hasilnya, sehingga kalau dasar-dasar matematikanya sudah kuat, maka pengembangan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu hanya soal waktu saja. Pak, untuk wajib belajar 13 tahun terutama pendidikan usia dini, ini persiapannya sudah sejauh apa? Kami masih akan mendata lagi, karena sekarang kan usia dini itu kan ada 2 kategori. Satu adalah TK sebagai pendidikan usia dini yang formal, kemudian kelompok-kelompok bermain yang itu jumlahnya juga sangat banyak,
Karena kita tahu persis bahwa kelompok bermain ini juga menjadi bagian dari perhatian Pak Presiden, terutama ketika beliau bicara mengenai penghapusan stunting ya, yang seringkali anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, tidak mendapatkan bimbingan yang baik, dan juga ada beberapa kasus misalnya di mana tempat penitipan anak itu bermasalah karena nggak ada regulasi selama ini. Dan kita ini juga yang bekerja di daycare ini juga mengerti bagaimana psikologi anak, kemudian bagaimana perkembangan motoriknya dan sebagainya, sehingga mereka tidak sekedar mendampingi atau sekedar misalnya ya hal-hal yang sifatnya nursery gitu, tetapi mereka memang mengerti bagaimana agar anak-anak yang dalam asuhannya ini tidak salah asuhan ya. Ini tidak hanya judul novel ya, tapi kalau salah ngasuh anak juga dampaknya bisa sangat fatal untuk perkembangan kejiwaannya, perkembangan fisiknya, sehingga kami sedang berusaha untuk bagaimana agar pendidikan anak usia dini, terutama juga selain TK yang nanti bagian dari 13 tahun wajib belajar itu juga kelompok-kelompok bermain yang sekarang juga sangat diperlukan oleh masyarakat. Pak, tim Pak Tabel sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu yang sedang kita hitung, karena nanti nominalnya tidak sama. Sehingga kita harus hitung betul, jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data kita. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada.